Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks eksposisi kelas 10. Nah, untuk pertemuan pertama untuk teks eksposisi, hari ini kita akan membahas mengenai fakta dan opini, gagasan utama dan gagasan penjelas, dan terakhir ada berhubungan dengan makna, baik berhubungan dengan makna kata ataupun makna istilah di dalam teks eksposisi. Nah, untuk yang pertama, fakta dan opini. Nah, adik-adik diminta di dalam teks eksposisi ini harus bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Nah, untuk secara garis besar, kita bedakan dulu kalau fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya, berisi pernyataan dan bersifat objektif. Sedangkan kalau yang opini itu belum dapat dipastikan kebenarannya, terus berisi pendapat atau gagasan ataupun hasil pemikiran seseorang dan bersifat subjektif. Jadi objektif itu tanpa adanya penambahan pendapat pribadi, terus menyatakan fakta di lapangan, serta kalau subjektif itu adanya penambahan pendapat pribadi. Nah, adik-adik harus mengetahui dulu apa sih ciri-ciri fakta yang lainnya gitu. Terus, kalau untuk yang fakta ini pada dasarnya memiliki informasi yang tepat dan akurat. Itu biasanya berhubungan dengan kegiatan, lokasi atau tanggal. Terus narasumber yang dapat diyakini dan terpercaya juga ya. Terus dengan informasi yang menggabungkan suatu objek atau menggambarkan suatu objek. Terus kalimat fakta ini karena di dalam teks eksposisi lebih ke memaparkan 5W tanpa 1H. Yang terakhir itu membuktikan insiden atau kejadian itu pernah terjadi sebelumnya. Itu dia untuk kategori fakta. Sedangkan kalau kategori opini, dia itu belum dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi sumber yang didapat dari hasil pemikiran seseorang. Terus kebenarannya pun jika dapat dibuktikan bisa dari kebenaran fakta ataupun dari kebenaran pemahaman. Nah, itu terdapat tanggapan di dalamnya. Jadi tanggapan masuk kategori opini. Jadi tanggapan itu terbagi dua juga, dia ada tanggapan positif, ada tanggapan negatif. Kalau tanggapan positif itu lebih ke memberi saran, sedangkan tanggapan negatif itu lebih ke memberikan kritik. Nah, untuk kategori opini ini ada yang kata-kata yang menjadi kata kunci kalau bahwa kalimat itu merupakan opini. Contohnya ada kata bisa jadi, mungkin, menurut, sangat, tidak mungkin, seharusnya, sebaiknya, dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi adik-adik dituntut untuk mencari kata kunci bahwa kalimat itu mengandung opini di dalamnya. Nah, lanjut untuk gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, untuk gagasan utama dan gagasan penjelas ini adik-adik harus mengetahui dulu itu paragraf. Nah, paragraf itu pada dasarnya gabungan dari beberapa kalimat yang memiliki suatu kalimat utama. Jadi kalimat utama hanya ada satu di dalam satu paragraf. Dan untuk kategori ciri-cirinya, itu yang pertama terdapat arti satu kalimat utuh yang bisa berdiri sendiri. Itu dia. Terus yang kedua dibentuk tanpa kata sambung transisi. Terus tersusun atas topik permasalahan yang akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi butuh tanda tanya, apa sih lanjutan dari penjabaran yang ingin disampaikan. Terus memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Dan gagasan utamanya itu bisa di awal, bisa di akhir, atau gabungan awal dan akhir. Dan kalau untuk gagasan utamanya di akhir, itu biasanya ada kata-kata kunci dia. Kalau menunjukkan kalau gagasan utamanya itu di akhir, yaitu ada kata oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian, dan sebagainya. Dan untuk jenis paragraf, itu sebenarnya terbagi atas 6 Nah, yang pertama adalah jenis paragraf narasi. Jadi jenis paragraf narasi ini khusus paragraf yang menceritakan suatu kejadian yang bersifatnya kronologis. Jadi paragraf narasi ini lebih seperti cerpen, mempermasalahkan satu berbentuk cerita gitu. Terus ada juga yang paragraf eksposisi. Itu biasanya teks atau jenis paragraf yang memaparkan fakta-fakta yang ada. Terus ada paragraf argumentasi, yaitu yang berhubungan dengan membentuk suatu pandangan. Ada juga paragraf persuasi.
dari persuasi ini lebih ke mempengaruhi atau mengajak. Terus yang terakhir ada namanya paragraf deskripsi. Itu paragraf yang membuat pembaca merasakan atau membayangkan sesuatu yang disebutkan. Nah, jadi untuk berhubungan dengan gagasan utama itu tergantung jenis paragraf. Jadi setiap paragraf itu menentukannya berbeda-beda. Apalagi untuk deskripsi. Kalau deskripsi itu jenis gagasan utamanya itu tidak bisa kita tentukan seperti di teks-teks lainnya, karena untuk semua kalimat dalam satu paragraf itu semuanya adalah gagasan utama. Terus lanjut untuk gagasan utama. Nah, untuk gagasan utama yang adik-adik harus ketahui adalah nama lain ya. Jadi nama lainnya itu ada gagasan utama, gagasan inti, gagasan pokok, inti permasalahan, ide pokok, ide inti, kalimat inti, dan sebagainya. Nah, yang jelas yang di semuanya itu merupakan inti suatu permasalahan yang terdapat dalam satu paragraf. Nah, dan untuk gagasan utama ini hanya ada satu di dalam satu paragrafnya ya. Jadi kalau jika ada 10 paragraf berarti ada 10 gagasan utama di dalamnya. Dan itu untuk menentukannya perhatikan letak dari gagasan utama itu sendiri. Baik itu di awal ataupun di akhir ataupun gabungan awal dan akhir. Itu ada istilahnya. Jika gagasan utamanya letaknya di awal itu namanya adalah deduktif. Jadi buka, umum, khusus. Terus ada istilah induktif. Jadi gagasan utamanya itu di akhir. Jadi PU. Jadi penjelasan dulu di awal, terus di akhir-akhir baru disebutkan yang umumnya atau yang khusus, yang umumnya atau gagasan utamanya. Terus kalau yang untuk gabungan itu UKKU. Jadi ada umum khusus, khusus umum. Jadi ada yang khusus-khususnya dijelaskan di tengah. Dan untuk gagasan penjelas, sebenarnya bentuknya ini dari gagasan penjelas itu harus menjelaskan gagasan utamanya. Nah, jadi biasanya kalau berhubungan dengan gagasan penjelas ini yang diminta adalah bagaimana adik-adik harus mencari apakah suatu kalimat penjelas itu berhubungan dengan gagasan utama atau tidak. Nah, jadi adik-adik akan dituntut untuk itu nanti. Dan untuk gagasan penjelas ini dia sifatnya biasanya lebih dari 3 kalimat di dalam satu paragraf. Jadi untuk satu paragraf itu minimal biasanya ada 4 kalimat. Satu untuk kalimat utama atau gagasan utama, dan yang lainnya harus merupakan kalimat penjelas. Nah, lanjut untuk makna. Nah, untuk makna ini itu berhubungan dengan arti ya. Jadi bisa arti kata ataupun arti istilah. Nah, arti kata ini merupakan kata-kata yang sifatnya masih umum. Nah, jadi dan yang dituntut di sini adalah bagaimana adik-adik menentukan makna kata itu sendiri yang harus memperhatikan situasi dan kondisi dalam teks. Contohnya untuk kata bisa. Bisa itu ada berhubungan dengan kemampuan atau berhubungan dengan racun atau bisa. Nah, jadi jika di dalamnya berkaitan dengan ular, jadi adik-adik harus bisa menentukan makna yang tepat sesuai situasi dan kondisi dalam teks. Jadi yang dimaksud bisa di situ adalah racun yang terdapat pada bisa ular. Nah, terus ada juga makna istilah. Jadi makna istilah ini berkaitan dengan ilmu tertentu. Jadi untuk menentukan makna istilah yang dimaksud, adik-adik harus menambah kosakata mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu atau bidang-bidang tertentu. Dan biasanya ini berkaitan dengan bidang IPA ataupun berkaitan dengan bidang IPS, agama, dan sebagainya. Dan untuk menentukan maknanya ini kita akan mengambil makna kamus. Nah, jadi makna yang sesuai yang terdapat dalam kamus. Terus untuk jenis fakta. Nah, fakta ini pada dasarnya dia terbagi dua. Ada fakta umum, ada fakta khusus. Kalau fakta umum itu kebenarannya itu atau kebenaran yang berlaku itu dari dulu sampai sekarang itu tidak ada perubahan. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur. Nah, dari dulu sampai sekarang itu tidak ada perubahan karena sifatnya dari dulu sampai sekarang itu sama. Itu dia
Sedangkan kalau jenis fakta khusus itu jenis kebenaran yang berlaku dalam satu periode tertentu. Jadi jika di saat itu dia melakukan suatu kegiatan, tapi di lain waktu dia tidak melakukan hal yang sama. Nah, contohnya Pak Yanto membaca koran. Jadi di waktu dia membaca koran memang dia masuk kategori fakta, tetapi di saat dia tidak melakukan membaca koran tadi, dia jenis faktanya itu adalah fakta khusus. Lanjut untuk jenis opini. Jenis opini ini dia juga terbagi dua. Ada namanya jenis opini perorangan, ada jenis opini umum. Kalau jenis opini perorangan itu ada kata-kata kunci yang berupa penjelasan yang menunjukkan kalau itu adalah sifat perorangan. Contoh, menurut para ahli menyampaikan bahwa hari ini akan terjadi hujan. Nah, jadi menurut para ahli yang dimaksud itu sifatnya adalah opini perorangan dari para ahli tersebut. Terus ada juga opini umum. Kalau opini umum ini berupa pendapat atau satu gagasan pemikiran di mana yang sifat penjelasannya itu umum. Contoh, menghisap rokok secara berlebihan akan merugikan diri sendiri. Nah, jadi apakah dia merugikan atau tidak itu disampaikan secara umum.